كتبنا وسنة كتبنا وشيخنا ونجزنا يا الله في قراءة هذا الكتاب يا الله جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يتوسل برحمة والمغفرة وشكر الجنة برحمته شيخ والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para jamaah musholah al-falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan yang menjadi niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita kita, yaitu mendapatkan as-sa'adah di dunia dan juga di akhirat, keberuntungan di dunia dan juga keberuntungan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tentunya marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada bagian umat Nabi Muhammad yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang telah berada di bulan Dzulqa'dah. Jadi salah satu bulan yang mulia. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, dari 12 bulan itu ada yang dikatakan bulan-bulan yang mulia, bulan yang agung, arba'atul hurum, di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang mulia. Maka siapa orang yang melakukan amalan-amalan baik di bulan-bulan yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala amalan ibadah yang dia lakukan. Begitu juga sebaliknya, siapa orang yang melakukan kelalaian, kemaksiatan di bulan-bulan yang mulia, maka siksaan, ancaman Allah Subhanahu wa taala pun akan berlipat-lipat ganda. Maka kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita memasuki bulan Dzulqa'dah dan juga sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, masih diberikan kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melaksanakan rutinitas kita, taklim kita setiap malam Rabu di Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah, as-sabat, kekuatan, ketetapan di dalam menuntut ilmu, karena merupakan satu hal yang wajib dan merupakan bekal yang utama di dalam kita menuju Allah. Jadi sering kita dengar bahwa orang yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi adalah mereka-mereka yang ulul ilm, orang-orang yang utul ilmah, orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari nasabnya, bukan dilihat dari hartanya, kedudukannya di dunia, tetapi imanan, kemudian dia diberikan ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang tersebut kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan dari pembahasan kita pada minggu yang lalu. Kita membahas tentang bab taubah, yang mana at-taubat ini merupakan pintu awal seseorang di dalam menggapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak akan mungkin bisa mencapai satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maqamus sabar, maqamus syukur, maqamul qanaah, sebelum terlebih dahulu dia membuka yang namanya babut taubah, pintu taubat. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, ya, tapi kalau kita belum membuka yang namanya pintu taubat ini, gak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita untuk yang namanya sadar diri, al-insan mahalun nisyan wal khata, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak mungkin kita melakukan aktivitas 24 jam tanpa melakukan kesalahan sedikit pun, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pasti ada kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak, kelalaian kita, kekhilafan kita, baik yang berkaitan dengan hakullah maupun yang berkaitan dengan hakul adami. Maka penting bagi kita untuk selalu banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan kita yang lalu, bahwa Rasulullah SAW sendiri, beliau selalu bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat sebanyak 70 kali, di dalam riwayat lain beliau mengatakan bahkan sampai 100 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk menyadari diri kita bahwa kita ini pasti yang namanya melakukan kesalahan. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Kata Nabi, demi Allah, bersumpah Nabi demi Allah, ini sesungguhnya aku itulah astaghfirullah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepada Allah, ya, fil yaumi, dalam setiap harinya, aksar min 70 marrah, yaitu sebanyak 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Ini Nabi, Pak. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki maqam mahmud, yang memiliki kedudukan yang tinggi yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Doa yang kalau kita baca itu kalau bisa aja, Allahumma rabb hadhihi da'watin tamah wa sholatil qa'imah, berikanlah Sayyidina Muhammad wasilah, ati Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah
wa maqama mahmud, dan kedudukan yang terpuji. Bahwa maqamul mahmud, apa sih maqamul mahmud? Yaitu maqamus syafa'atul udma, maqam pertolongan yang sangat agung, yang nanti ketika kita berada di yaumil kiamat hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Nabi-nabi lain nyerah, ada yang sanggup dimintakan pertolongan, dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai datang ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Disitulah Nabi Muhammad memberikan doanya yang dinamakan maqamul syafa'atul udma. Beliau berdoa dengan sujud di hadapan Allah akan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya, di antaranya kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan daripada syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang apa sih yang harus kita pahami dalam kita bertobat. Ya, para ulama mengatakan, ya, pada pembahasan yang lain, wadakar al-muhaqqiquna min ahli thariqah anna man nadima ala dhanbihi wa aqarba bihi faqad shahhat taubatuh. Bahwa seseorang yang menyesal atas dosanya dan dia mengakui atas perbuatannya, maka orang tersebut sudah dikatakan sah di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, nah, ini dikatakan, ya, bahwa wajibatun min kulli dzambin, bahwa taubat itu wajib dari setiap dosa yang kita lakukan. Maka fa'inkanat al-ma'siyah bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamin falaha salasatu syurut. Maka kalau dosa yang kita lakukan ini berkaitan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berkaitan dengan hak sesama manusia, para ulama mengatakan ada 3 syarat yang harus dipenuhi di dalam kita bertobat kepada Allah. Nih, 3 agar tobat kita diterima. Yang pertama, ayat keli'anul maksiyah. Yang pertama, dia tidak mengulangi atau menghentikan perbuatan maksiat yang dilakukan, menyudahi dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Nah, ini kebanyakan kita nggak sadar bahwa perbuatan tersebut perbuatan dosa, perbuatan maksiat, sehingga kita tidak merasa melakukan perbuatan dosa dan akhirnya kita melakukan terus. Nah, ini bahaya. Riba, kita sering ngomongin orang, namimah, itu kan perbuatan dosa. Kita nggak sadar bahwa perbuatan dosa, kemudian kita tidak bertobat. Karena orang bertobat yang pertama adalah ayukli, ya, menghentikan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, asani ayam dama ala piliha, yang kedua dia menyesal atas perbuatan yang dia lakukan. Dia menyudahi perbuatan maksiat tersebut, kemudian dalam dirinya ada rasa penyesalan yang luar biasa atas perbuatan yang dia lakukan. Kan ada orang tuh udah melakukan maksiat tapi dia nggak menyesal, bahkan dia merasa bangga dengan perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Dia cerita-cerita ke orang, gua dulu ya suka begini, merasa bangga dengan apa yang pernah dia lakukan. Dia anggap itu satu kehebatan, dia anggap itu satu hal yang luar biasa. Padahal itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang dia udah gak maksiat, tapi dia tidak menyesal atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Bahkan dia umbar-umbar perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan di hadapan orang. Dia merasa bangga bahwa dulu pernah melakukan perbuatan maksiat. Ya, yang kedua, menyesali untuk tidak mengulangi dari perbuatan yang dia lakukan. Wasalisu ayyazima alla yauda ilaiha abadan. Kemudian
Kemudian yang ketiga, dia berusaha untuk tidak mengulangi atas perbuatan tersebut selamanya. Ini 3 hal. Kalau perbuatan maksiat kita ini kaitannya dengan hak Allah. Yang pertama, ya, berhenti melakukan perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, dia menyesali dengan sungguh-sungguh perbuatan tersebut. Yang ketiga, dia berusaha untuk tidak melakukan perbuatan tersebut selamanya. Maka kalau 3 ini sudah kita penuhi, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda sudah seperti halnya bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu, telah dibersihkan segala dosa-dosa kita. Hatta itu dosa terbesar yang pernah kita lakukan. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari kan ada cerita tuh tentang bagaimana ya ada seseorang yang memiliki profesi pembunuh bayaran kalau bahasa orang sekarang. Ya, dia setiap ada job bunuh bayaran dia siap terima. Ya, nggak pernah gagal di dalam menjalani tugas menjadi seorang pembunuh bayaran. Puluhan orang, ratusan orang dia bunuh, 99 orang dia bunuh. Kemudian satu waktu dia merasa bosan dengan pekerjaannya dan dia merasa menyesal atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Karena namanya orang awam, bagaimana caranya biar saya benar-benar sudah betul-betul tidak melakukan perbuatan pembunuhan, sehingga mendapatkan bimbingan dan arahan yang benar oleh orang yang tepat. Akhirnya datang ya ke orang pintar, datang ke orang pintar, pembunuh bayaran tadi. Ya namanya orang pintar, bukan orang alim, ya orang biasa. Dia pintar agama tapi nggak begitu alim. Datang ke orang pintar, dukun, cerita tentang masa lalunya, tentang profesinya. Apa kata orang pintar tadi? Ente ya taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente telah membunuh 99 orang, itu dosa besar banget. Lah yang namanya pembunuh dibilang dosanya nggak diampuni, sekalian itu orang pintar dibunuh sekalian. Ya, akhirnya dia cari lagi seorang yang betul-betul bisa membimbingnya, ya, untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang orang yang ya, ulama besar yang memiliki keilmuan wara, ya, terkenal dengan kejuhudannya. Akhirnya datang ke ulama tersebut menceritakan tentang kisahnya, tentang kehidupannya. Apa kata ulama tersebut? Dosa yang pernah Anda lakukan di mata Allah itu dosa yang sangat kecil. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada dosa besar kecuali perbuatan syirik. Itu pun kalau dia nggak bertobat. Jadi dosa paling besar dosa syirik, dan dosa syirik ini tidak akan diampuni kalau dia tak bertobat. Tapi kalau syirik yang dia lakukan dia bertobat, tetap diampuni. Maksudnya nggak dosa syirik, dosa-dosa ini nggak diampuni. Orang mati dalam keadaan syirik, maka matinya dalam keadaan suul khatimah. Nggak ada jaminan dia masuk dalam surga. Tapi kalau orang maksiat, mau dosanya seperti apapun, perbuatannya sebejat apapun, dia belum tobat, mati, masih ada harapan masuk surga. Karena matinya masih bawa iman. Dicuci dulu tuh orang dari dosa-dosa yang dia lakukan, digebek dulu sama malaikat, habis sudah bersih baru diangkat ke surga. Nah, tapi kalau orang perbuatan syirik, nggak diangkat, karena dia sudah menyebutkan Allah. Akhirnya dikatakan dosa syirik itu dosa besar yang tidak diampuni apabila dia mati dalam keadaan syirik atau menyebutkan Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan yang namanya husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Jadi makanya al-ibrah bil khawatim, penilaian itu di akhir. Nah, banyak kalau kita mendengar cerita-cerita, contohnya tadi seorang pembunuh bayaran yang ingin taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinasihati oleh ulama, ya, bahwa dosa yang dia lakukan ini adalah kecil di mata Allah dan Allah akan mengampuni. Kemudian ulama tersebut berikan nasihat kepada pembunuh bayaran tersebut, ente kudu pindah dari kampung ente ke kampung sebelah, karena
kalau ente masih di situ aja, ente gak akan berubah karena kamunya akan pengaruh. Benar. Lingkungan itu mempengaruhi karakter seseorang hampir 70-80%, terutama ke anak-anak kita. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi karakteristik kita. Ya, terutama anak-anak kita yang masa-masa pendidikan, yang masa-masa nalar mereka, yang masa-masa otak mereka ingin tahu, serba tahu. Ini harus kita perhatikan lingkungannya. Jangan sampai mereka berada di lingkungan yang tidak baik, maka akan terpengaruh dengan keadaan yang tidak baik. Karena lingkungan itu sangat pengaruh. Akhirnya disuruh pindah itu pembunuh bayaran. Dia menurut, dia mau mengikuti apa kata nasihat ulama. Dia berangkat pergi ke kampung yang disyaratkan oleh ulama. Belum sampai ke tempat tersebut, baru di tengah perjalanan malaikat Israel datang menyambutnya. Ternyata nyawanya belum sampai tempat tujuan udah keburu mati. Datang itu dua malaikat rahmat sama malaikat azab, rebutan. Baik jatah gua nih kata malaikat azab. Ini orang selama hidupnya ya kagak beres, gak pernah ibadah, bunuh orang terus, ini jatah gua ini. Ya, apa kata malaikat rahmat? Jangan dulu, itu jatah gua. Orang ini udah taubat. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala taubat terjadi keributan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mengukur jarak tempuh dari tempat dia tinggal ya menuju tempat yang dia ingin dia tuju. Lebih dekat kemana jaraknya? Ternyata lebih dekat ke tempat yang dia tuju, beda 1 jengkal. Maka orang tersebut menjadi orang yang beruntung, mati dalam keadaan husnul khatimah. Banyak kisah-kisah orang bersama hidupnya rajin ibadah, gak meninggal salat, puasa terus, tapi ketika akhir hayatnya dalam keadaan suul khatimah, yang kita kenal itu ceritanya Kiai Barsesok. Ya, bagaimana kurang hebatnya santrinya semua bisa terbang, ya, santrinya semua bisa terbang, tapi hanya gara-gara tipu daya setan. Akhirnya dia meninggal akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berarti kita harus pasrah begitu aja. Kalau begitu yang namanya takdir mati baik atau tidak kan betul Allah. Allah kasih tanda oleh Nabi Muhammad SAW. Matan nas ala masya. Seseorang meninggal melihat bagaimana kebiasaan. Walaupun itu bukan menjadi tanda bahwa dia ini akan mati dalam keadaan baik, cuma tanda. Tidak dipastikan orang tersebut mati dalam keadaan baik, cuma tanda orang baik hidupnya dalam keadaan baik, insya Allah matinya dalam keadaan baik. Karena kita nggak tahu akhir hayat kita apa dalam keadaan bawa iman atau tidak. Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Kalau kita minta setiap di sholat mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, karena itu penilaian akhir. Kalau ibadah kita selama ini kita lakukan kok matinya nggak bawa iman, percuma. Maka pentingnya bagi kita untuk selalu yang namanya bertaubat. Kenapa? Mengantisipasi. Kita sekali lagi sehat atau nanti malam banyak istighfar. Karena istighfar ini bisa menghancurkan daripada setiap perbuatan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ini kalau berkaitan dengan hakul. Kemudian fa'ikan dan al-ma'siyah tata'allahu bi'adamin ya fasyuruha arba. Nah, kalau perbuatan maksiatnya ini berkaitan dengan hakul adawi, berarti ada kaitan dengan sesama manusia. Yang namanya kita kan makhluk sosial, makhluk bermasyarakat, bukan makhluk individu. Kita nggak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Si kaya bukan si miskin bukan si kaya, pedagang bukan pekerja, semuanya saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Nggak mungkin kita bisa hidup. Nah, di dalam kita bergaul kan terkadang ada sesuatu yang sengaja atau disengaja
menyakiti hati kawan kita, teman kita, keluarga kita, kerabat kita, atau kaitannya dengan utang piutang, atau kaitannya dengan sebenarnya banyak pergaulan kita dengan lingkungan kita, ternyata di situ ada yang merasa tersakiti dengan diri kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Maka kalau di situ berkaitan dengan hakul adami, ditambah satu syaratnya, yaitu ayyabara'a min haqqi sahibiha, dia berusaha untuk membebaskan dirinya dari hak saudaranya. Minta maaf, berarti kalau kita mukul, ya minta maaf. Kalau dia mau balas, silakan. Nabi Muhammad mencontohkan ketika beliau ingin wafat, beliau berpidato di mimbar yang mengumpulkan para sahabatnya. Sebelum beliau meninggal, dia berpamitan kepada para sahabat. Beliau minta maaf, mungkin ada kesalahan, baik yang sengaja atau tidak. Silahkan kalian menuntut kepada Nabi Muhammad. Silahkan kalian menuntut kepadaku apa yang pernah aku berbuat kepada kalian. Ada satu sahabat yang ya Rasulullah, ya, dulu waktu perang Badar, ya, engkau pernah mengumpul tubuhku. Oleh karena itu, pada waktu ini atau pada waktu sekarang ini, saya ingin menuntut balas atas perbuatanmu yang dulu pernah ngomong. Para sahabat yang lain itu pada marah, Sayyidina Umar marah, Sayyidina Abu Bakar marah, Nabi mau meninggal. Dan pamit mau meninggal, ada sahabat yang pengen mukul Nabi, karena dulu Nabi mukul sahabat tersebut gak sengaja, lagi ngerapiin barisan perang, kena kepukul tuh, ya, kena kepukul, marah para sahabat. Kata Nabi Muhammad, biar tenang, silakan apa yang kau butuh. Ya Rasulullah, diceritain, oke kalau begitu silakan kau balas pukulanmu kepadaku. Ya, kata sahabat tadi, ya Rasulullah, waktu dulu kau memukulku, aku tidak menggunakan pakaian. Oleh karena itu aku minta engkau pun membuka pakaian. Dibuka, menerima, ya, karena memang Nabi merasa dulu pernah memukul. Ternyata ketika didekati tidak dipukul oleh Muhammad, tapi dipeluk oleh sahabat tersebut karena rindu dan kangen kepada Nabi Muhammad dan merasa sedih akan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Gak jadi mukul, tapi peluk pada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Maksudnya dari cerita tersebut, Nabi saja, ya, yang seorang Nabi mempersilahkan. Kalau memang ada hak kalian yang perlu dituntut kepada diriku, silahkan kalian. Nah ini, ya, jadi kalau berkaitan dengan hakul adami, maka kalian harus membebaskan diri kita dari hak kerabat kita, saudara kita, teman kita yang kita sakiti, yang kita zalimi. Baiklah malah kalau itu berupa harta, atau semisalnya, ya udah kembalikan. Kita pernah ngambil hartanya, ambil barangnya, kembalikan. Ya, ilaihi wa in kana hatta qadbin, kalau itu ya haddul qadb, menuduh orang melakukan zina, tuduhan-tuduhan macam dan sebagainya, ya silakan. Anda harus menanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan, yaitu memfitnah orang lain yang melakukan perbuatan zina. Kan ada namanya haddul qadb, ya. Jadi intinya kalau berkaitan dengan hakul adami, kita harus meminta kerelaan, keridhaan. Kalau memang itu tidak bisa direlakan, diridhokan, ya, yang berkaitan dengan harta, berarti kita punya utang, punya tanggungan yang harus kita penuhi kepada orang tersebut agar tidak tergantung nanti amalan kita ketika menghadap Allah Subhanahu. Karena kalau udah kaitannya manusia yang paling berat, susah. Kalau mau Allah mah tadi ente berbuat kayak apa juga ente taubatan nasuha, itu tidak pun. Tapi kalau mau orang, kudu minta ridhonya. Berat, susah jadi ridho orang itu, apalagi dia sudah kita sakitin sampai sakitnya luar biasa, ya, susah untuk kita meminta ridho orang lain. Kita harus jaga diri kita, lisan kita, tubuh kita, tangan kita, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai membuat orang tersakiti gara-gara kehadiran
kehadiran kita. Nah, ini ya. Kemudian anna min syurutit taubah al-iqla' wal azm alla yauda innama akhuduhu bi tariqil istibar. Idin nadim ala syai'in min lawazimihi al-iqla' wal azm alla yauda. Ya, bahwa daripada syarat dia bertobat ada al-iqla', yaitu berusahanya dia untuk tidak melakukan hal tersebut, dan bersungguh-sungguhnya dia al-azm ala yauda untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Karena yang namanya menyesal ala syai'in ya min lawazim al-iqla', ketika seorang menyesal ya dia pasti tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi, dan dia akan berusaha untuk menutupi perbuatan tersebut dengan apa hal-hal yang baik. Ya. Wa ma'luman anna bitaubat faruhullah ta'ala wa dhulmal abdi nafsi birtikabil ma'asi minasyirki billahi ta'ala. Bahwa kita tahu bertobat ini bisa menghilangkan atau ya meredahkan daripada haknya Allah, dalam artian kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu berkaitan dengan hak Allah. Wa dzulmil nafsi, dan berbuat dolimnya dia atas dirinya dengan apa? Bil ma'asi, dengan melakukan maksiat. Berarti kita telah mendolimi diri kita. Jadi orang yang melakukan maksiat itu adalah orang yang mendolimi dirinya. Ya, duna syirik, bukan perbuatan syirik. Ya, wa in kana huwa yarfila dzulmin nafsi aidan, walaupun syirik tersebut ini memang diantara bagian daripada mendolimi dirinya. Tapi kalau syirik ini ya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak menghentikan perbuatan syiriknya. Ya, jadi syirik ini apa namanya? Ada syirkun khafiyun, ya, ada namanya syirik yang sama. Kalau nyembah patung, nyembah pohon, nah itu jelas-jelas disebut syirik. Tapi di era modern seperti sekarang ini, iblis, setan lebih canggih lagi. Gak bakal nyuruh kita ini suruh nyembah pohon, udah pasti gak bakal mau. Suruh kita nyembah matahari, udah pasti gak bakal mau. Tapi bagaimana caranya biar kita ini keluar dari Islam tanpa kita sadari ini si setan? Ya, diantaranya kita lebih condong kepada urusan duniawi. Yang namanya syirik kan menyekutukan. Kami syirik itu apa artinya? Menyekutukan, menduakan Allah, menyampingkan Allah dan mendahulukan selain Allah. Itu syirik. Ya, contoh, ya, orang yang menduakan Allah yang tidak disadari, ya, kumandang adzan misalkan telah datang, kemudian dia sibuk dengan kerjaan yang aktivitasnya, ya, tanggungan, ya, dagang wangi rame, ya, dia melalaikan daripada panggilan Allah. Berarti dia mendahulukan Allah, mendahulukan dunia. Itu tidak kita sadari bahwa kita telah mendahulukan selain Allah, menduakan Allah. Ya, ini banyak terkadang aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan yang tidak kita sadari ternyata kita telah menduakan Allah dengan sesuatu selain Allah, baik itu dunia, wanita, tahta, harta. Dan kita sadari bahwa kita telah terjerumus kepada yang namanya menyekutukan Allah. Kita beriman kepada Allah, Tuhan kita Allah, tapi kenapa kita lebih condong kepada selain Allah, makhluk-makhluknya Allah? Nah ini ya, memang sulit. Makanya kita diperintahkan untuk selalu bertaubat, istighfar. Ya, karena kita nggak mungkin sempurna. Ya Allah, istighfar lagi, astagfirullah, astagfirullah, sholat taubat dan lain sebagainya. Karena kita khawatir setiap aktivitas kita ini ternyata melenceng dari jalan Allah. Naudzubillah, misalkan syirik atau menyekutukan Allah. Kita berlindung dari itu semua. Ya, ya. Nih. Kemudian wa
bada syai'un bitawbah li'annaha asasun li kulli maqamin yataraqqa ilal abdu hatta yamuta. Bahwa beliau Al-Imam Asy-Sya'rani mendahului dalam kitabnya tentang bab taubat. Kenapa? Karena taubat ini merupakan asasun, apa asas? Fondasi likulli maqamin, dari setiap kedudukan seorang hamba yang dia akan naik kepada kedudukan yang tinggi sampai dia meninggal dunia. Tapi nggak mungkin kita akan mendapatkan yang mana derajat takwa kalau kita belum membuka yang namanya pintu taubat. Merupakan fondasi dari setiap makam insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakama anna man la arda lahu wa la bina lahu, seperti halnya seseorang yang nggak punya tanah dan nggak punya bangunan. Maka dalika man la taubat lahu, begitu juga orang yang tidak bertaubat. Berarti orang yang nggak punya tanah, nggak punya bangunan, hidupnya terombang-ambing. Maka penting bagi kita untuk membuka yang namanya bab taubat. Falahala walahu wala maqam, maka orang tersebut tidak memiliki kedudukan dan tidak memiliki keadaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min kalamihim wa man ahkama maqam taubati habidallahu ta'ala min sa'iri syawa'ib allati fil a'mal. Dalam kalam ulama mengatakan barang siapa yang mengukuhkan maqam taubatnya, barang siapa yang selalu mendawamkan taubatnya, hafizahullahu ta'ala, Allah akan menjaga dirinya min sa'iri syawa'ib, dari hal-hal yang merusak allati fil a'mal, yang ada di dalam amalan-amalan ibadah yang dia lakukan tuh. Jadi Allah jaga amalan sholat kita, Allah jaga amalan puasa kita, Allah jaga amalan sedekah kita kalau kita bisa menjaga yang namanya taubat kita. Cara menjaga taubat bagaimana tadi? Istighfar paling tinggi. Kalau itu dosa besar, ya tadi menyesali. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga amalan-amalan kita dari hal-hal yang akan merusak amalan ibadah kita. Kan sayang Pak, kita udah sholat 5 waktu tapi dirusak gara-gara perbuatan kita, merugi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahiya nadiru maqam az-zuhud fid dunya yahfadhu sahibahu min sa'iri ma yahjubu 'anil haqqi ta'ala, dan ini sebanding dengan maqam zuhud, kedudukan orang yang zuhud di dunia. Zuhud apa sih? Izhad di dunia. Zuhud itu ya bermacam-macam kedudukan. Jadi maqam paling tinggi zuhud yang nggak senang dunia, hidupnya sudah menceraikan dunia, itu maqam paling tinggi. Kalau kita belum bisa maqam kesana. Jadi kalau ulama-ulama itu maqam zuhud mereka dunia itu udah diceraiin. Berarti kalau udah cerai sama dunia kan udah gak diapa-apain di dunia, udah gak butuh dunia. Nah juhudnya kita ya minimal ya berhati-hati di dalam masalah halal dan warok, dan disitu nanti akan ada juhud ya, karena kita makom ya rendah ya, belum punya kedudukan. Zuhud itu berhati-hati dalam urusan dunia, bila pilih mana yang baik mana tidak baik. Oh ini syubhat, kalau perlu ditinggalkan walaupun itu syubhat kan bainal halal wal haram. Syubhat belum jelas kedudukan barangnya halal atau haram atau syubhat. Nah para ulama mengajarkan barang syubhat tinggalin ya, bahkan para ulama ini barang halal pun rata-rata mereka tinggalin. 70 bab halal mereka tinggalin, udah dicerai ke dunia, itu orang juhud. Nah juhudnya kita ya, silakan Anda cari dunia, silakan Anda berusaha mencari dunia, tapi bagaimana jangan sampai hal-hal yang dilarang kita lakukan. Dari cara mencarinya, kemudian cara mengeluarkannya juga harus paham. Kan ada orang carinya udah capek-capek dengan cara dagang, usaha, halal, udah dapet dikeluarinnya, caranya nggak ada orang carinya nggak beres dikeluarinnya, cara baik buat haji, buat umroh
umroh, buat santun, anak yatim, buat masjid, tapi boleh korupsi ya percuma. Nah, kita harus paham dari mana kita mendapatkan, kemudian kemana kita belanjakan, kita keluarkan harta tersebut agar bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Nah ini ya. Kemudian wahas ala istiqamah kita balik atau makana fitoba ahwaja istahabba hukmuhu fi kulli maqamin ba'dahu wa yasiru binahu muhmamuh hal-halan kaman bana haitahu minal bani al-yabis bi ghairi dinin. Wa qala Sayyid Muhammad bin Inan rahimahullah ta'ala man istaqama bi taubati min 'anil ma'asi irtaqa ila taubati min kulli ma la yu'mi. Siapa orang yang selalu istiqomah benar di dalam taubatnya dari perbuatan maksiat, maka dia akan naik kedudukannya ila taubah min kulli ma la yu'mi. Taubat dari segala sesuatu yang tidak ada manfaat. Nah, kalau kita taubat dari maksiat berulang, kata ulama kalau kita udah benar di dalam bertobat dari maksiat, kita akan naik ke kedudukan kepada taubat dari sesuatu yang gak ada manfaat. Sesuatu yang gak ada manfaatnya gak dosa. Nongkrong, ngopi, itu kan gak dosa, tapi ada manfaatnya gak? Ngobrol, main, sesuatu yang dipandang agama gak ada manfaatnya. Ya, kita nongkrong, ya pagi-pagi, merokok, betul. Kalau Anda gak ngomongin orang, gak gibah, gak dosa, tapi gak ada manfaatnya. Sayang, berarti kalau hidup kita yang 24 jam ini kita gunakan dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Nah, kalau orang sudah sempurna taubat dari maksiat, dia akan bertobat dari hal-hal yang tidak ada manfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi Muhammad SAW. Seseorang dikatakan Islamnya sempurna kalau dia sudah bisa meninggalkan ma la ya'ni, sesuatu yang gak ada manfaat, sesuatu yang gak ada faedah. Banyak aktivitas kita malah paling banyak yang gak ada faedahnya. Yang banyak faedahnya paling gak ada ibadah, sholat, ya itu pun kalau diterima. Puasa itu pun kalau diterima. Selebihnya tidur, makan, ngopi, apa lagi, main, ya macam-macam, gak ada faedahnya. Ya, kata Nabi, min husnul islamil mar'i, seorang Islamnya baik, Islamnya sempurna kalau dia sudah bisa meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat. Nongkrong pinggir jalan, balbul, gak dosa kalau dia gak maksiat. Tapi sayang, waktunya dia gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mendingan cari kegiatan yang positif. Apa? Sholat, ngaji nih, habis maghrib, ibadah kita pulang, mesti dimana nonton TV, itu ada faedahnya. Ya, mendingan duduk dulu di masjid atau musola sampai dengan waktu isya. Kita gunakan waktu tersebut untuk menuntut ilmu. Kalau kita sudah sempurna taubat dari maksiat, naik ke taubat dari hal-hal yang tidak ada manfaat. Dan itu akan digerakkan oleh Allah sendiri tanpa kita sadari. Diajak ini enggak, bawaannya kalau diajak maksiat udah males, bawaannya kalau diajak nongkrong udah males, bawaannya kalau diajak hal-hal yang lewat udah males, karena dia akan tergerak sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian wa man lam yastaqim fiha la yashuk min at-taubah 'anil budul rahihatan wa la yaqdir ala riayatin khatirihi abadan bal yaqlu alaihi khawatirul ma'asi hatta fi sholatihi. Ya, siapa orang yang tidak istiqomah di dalam bertobat, ya, dia tidak menyempurnakan tobatnya dengan sebenar-benarnya,
la yasuk minat taubat anil wudu, maka dia tidak akan merasakan dari taubatnya anil wudul raihatan, ya, aroma atau rasa dari taubat yang dia lakukan, wala yaqdiru ala riayati khadiri abadan, dan dia tidak akan mampu untuk menjaga khawatirnya, kerentak hatinya selamanya, bal yaglibuhu alaihi, bahkan mengalahkan di dalam khawatirnya perbuatan maksiat, hatta fi sholati, dalam dirinya selalu ada was-was. Orang yang gak istiqomah dalam bertobat simpulnya begini, maka dalam hatinya Allah berikan was-was, pengennya maksiat, pengennya berbuat ini, bahkan di dalam sholatnya nggak bisa khusyuk, yang ingat maksiat, yang ingat perbuatan-perbuatan dunia. Orang yang tidak istiqomah di dalam taubat. Tadi orang yang istiqomah dalam taubat, dia akan naik makomnya taubat kepada sesuatu yang gak ada manfaatnya. Orang yang gak istiqomah dalam taubat, maka di dalam hatinya akan Allah masukkan yang namanya khawatir yang tidak baik. Bahkan di dalam sholatnya dia akan selalu timbul yang namanya was-was, khawatir. Sholat ingatnya pekerjaan, sholat ingatnya ini, bahkan dorongan untuk maksiat semakin kuat. Ya, maka banyak-banyak kita bertobat dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan keteguhan di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal qaulahu ta'ala lil maksumil akbar, maka renungkanlah olehmu ucapan Allah kepada Nabi yang terjaga, maksumul akbar sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, maka istiqomahlah engkau di dalam bertobat dalam hal-hal yang Allah perintahkan dan orang-orang yang bertobat. Fa'amarullahu ta'ala bil istiqamah bit taubah wa man taba min jami'i asbabihi wa ummatihi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk istiqamah dalam taubatnya dan para pengikut-pengikutnya. Wa qala sayyidi al-Khawas rahimahullah taala, man istiqamah fi bidobatihi wa zahada fi dunya faqad tawa fi sa'iril maqamat wal ahwal as-salihah. Berkata ya As-Syekh Al-Khawas, yang guru daripada Imam Syahrani, ya guru dari gurunya, ya, siapa orang yang beristiqamah di dalam bertobat kemudian dia zuhud di dalam masalah dunia, faqad tawa, maka akan terbuka baginya sa'irul maqamat, kedudukan-kedudukan di sisi Allah, wal ahwal salihah, dan perilakunya akan menjadi perilaku yang baik. Jadi secara otomatis itu, ya, apa sih artinya la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya di dalam kita melakukan ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Intinya ibadah kita itu dorongan dari Allah. Walau kuat dan tidak ada kekuatan bagi diri kita untuk menghindarkan maksiat. Intinya kita terhindar dari maksiat itu karena Allah. Jadi sebenarnya daya dan upaya kita untuk melakukan ibadah itu dorongan dari Allah. Nah, untuk mencari dorongan dari Allah di antara yang dengan istiqomah di dalam bertobat. Maka dorongan yang ada dalam diri kita adalah dorongan baik, dorongan positif. Itu. Ciptakan dorongan positif yang pertama dengan istiqomah dalam bertobat, yang kedua dalam hadis Nabi dengan mengkonsumsi barang-barang halal. Karena dalam hadis dari Muhammad SAW dikatakan, orang yang mengkonsumsi barang-barang halal mau tidak mau dirinya akan dipaksa untuk taat kepada Allah. Mau nggak mau kita dipaksa untuk taat kepada Allah. Begitu juga sebaliknya. Orang yang mengkonsumsi barang-barang haram mau nggak mau dipaksa dirinya untuk bermaksiat kepada Allah. Adalah haula wala quwwata. Kok ibadah malas banget, jangan-jangan ada yang salah dalam diri kita. Obatnya kah atau asupan yang mungkin kita makan di pagi hari ini ada yang salah. Kenapa saya hari ini malas ibadah? Kenapa saya hari ini malas ngaji? Jangan-jangan ada yang salah. Jadi intinya ya banyak-banyak kita introspeksi diri kita, tubu ilallah taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin.
nafa'na bima 'allamtana wa bi alimna alladhi yanfa'u baqi baqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina malikutil unta wa dzakar Nabi wa min labikum bima tartadi qawlan wa bilan qurama wa rasul kula halalan daima wa akhilla yawlama nasdabil khair wa nafaqula syarabana wasrif lana kulla su'ud wa akira biridumikal wifaqti ana rabbana kullati qabla an ta'tiyana rasul manwan Waqfir wa surah ta'afaman syatar wa sholatu layta usal mustafa madal haqqa ana wal wafa di kitabina syifa wa lalani kulami musurah wa wasabil masyid wa wafati nabi udah wajalna iman syafir kawalat walina waliyang siwa kulat tajalna iman khalafa akrab wa asab wa hasunallah iman wakil iman mula wa nasu wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Rabbi damas wa Allah wa ta'ala biasa wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Umat barangkali ada yang mau berkorban di bulan Dzulhijjah ini